Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, dimana bahasa Indonesia ini dianggap bahasa Melayu. Oleh pihak Malaysia, ada seorang profesor yang menganggap bahwa bahasa Indonesia ini bahasa Melayu. Oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia atau YouTuber Malaysia yang melihat warga negara Malaysia tidak mampu berbahasa Melayu. Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebenarnya aku dah dapat request daripada peminat untuk aku buat reaction terhadap video ini. Mula-mula bila aku tengok tajuk video ni kan, katanya Cina Indonesia bahasakan Cina Malaysia. Aku macam, wah, kenapa kau nak bahasakan orang Malaysia pula kan? Tapi pesanan daripada orang yang forward link ni dekat aku, dia cakap tengok dulu dan dia nak dengar apa pandangan aku berkenaan dengan video ni. So, aku tak tengok lagi video ni. Jom sama-sama kita tengok dan aku akan buat reaction. Let's go. Asal mana? Izin stage Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget, papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant, jadi di sana kita mau order. Jadi kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Oh, orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu benar-benar nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain, jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilah jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya, kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Wow. Okay. Aku macam mix reaction sikit. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah. Tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah
orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent, tak dengar langsung bunyi dialek ke, bunyi macam pelat-pelat macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja, dia punya silibus apa semua Chinese saja, memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Dah memang macam kau duduk dekat sini, kau warga negara Malaysia. Aku percaya orang-orang yang dia ceritakan tadi ni confirm ada IC, confirm ada IC biru. Tapi kalau kau tak boleh berbahasa kebangsaan, bahasa Malaysia, ayo, memalukan siut. Serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah. Sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni, berbilang bangsa, tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla 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 apa semua. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Malaysia atau YouTuber Malaysia mengenai bangsa China yang ada di Malaysia tidak mampu berbahasa Melayu dan mereka hanya bisa bahasa Mandarin atau bahasa China itu sendiri, sedangkan mereka adalah warga negara Malaysia. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan orang Malaysia sendiri pun dari etnis Melayu juga protes kenapa bisa warga negara China yang ada di Malaysia tidak mampu berbahasa Melayu. Oleh sebab itu orang-orang Malaysia mempertanyakan sekolah vernacular, di mana sekolah vernacular ini adalah sekolah berbasiskan bangsa, di mana ada orang China sekolahnya khusus China, orang India sendiri sekolahnya khusus India. Oleh sebab itu sekolah vernacular inilah yang menyebabkan warga negara Malaysia yang berbangsa China ataupun India tidak mampu berbahasa Melayu. Karena menurut orang Malaysia sekolah vernacular ini harus dibubarkan, tetapi pernah ingin dibubarkan oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, tetapi mendapat perlawanan dari kaum Cina ataupun India karena mereka merasa bahwa etnik China pun juga berhak mendirikan sekolah China dan etnik India pun juga berhak mendirikan sekolah India. Oleh sebab itu mereka, para etnik China ataupun etnik India, memprotes atas kebijakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang dianggap memelayukan seluruh rakyat Malaysia. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.